Assalamualaikum hororis, jumpa lagi di channel RMB Mistis. Di channel ini saya akan menceritakan obrolan ringan masyarakat dalam kemasan cerita misteri. Dan untuk video kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Wahana Maut. Lalu seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja, dan ini dia part 2, Wahana Maut. Tadi saya sama teman saya masuk ke rumah hantu ini, Pak. Pas kami di dalam, tiba-tiba dia hilang gitu aja. Jelas Dion. Petugas itu lalu berbicara melalui HT. Monitor, tolong jangan dulu ada yang masuk ke rumah hantu. Kita mau cari orang hilang. Hah? Hilang? Iya ya Pak, siap. Seseorang melalui HT. Kami pun masuk kembali ke rumah hantu itu. Tapi anehnya kami tidak menemukan Arin di sana. Malam itu juga kami langsung lapor polisi. Rumah hantu itu pun dibongkar. Tapi tetap saja si Arin tidak ditemukan. Kemana dia? Kedua orang tua Arin benar-benar marah pada pihak pengelola wahana dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Semua cara sudah dilakukan untuk menemukan Arin. Kami bahkan sudah minta tolong ke orang pintar. Takutnya Arin diculik sama jin. Sayangnya, dukun itu juga tidak mampu menemukan Arin. Ini benar-benar tidak masuk akal. 1 minggu setelah Arin hilang, wahana itu benar-benar ditutup. Kabar hilangnya Arin menyebar luas, bahkan diberitakan oleh media sosial. Aku masih penasaran ada apa dengan wahana itu. Apakah memang wahana itu kanker? Mungkinkah hilangnya Arin ada kaitannya dengan wanita misterius yang duduk di atas ombak banyu? Kuraih telepon genggamku lalu menghubungi Randy. Ren? Iya sayang. Suara Randy terdengar lemas sekali. Kamu lagi di mana? Tanya aku. Lagi di rumah nih. Aku masih penasaran sama wahana itu. Antar aku ke sana yuk, ajakku. Mau ngapain? Tanya Randy lagi. Nyari Arin. Kita kan udah cari berhari-hari di sana, tetap gak ada. Jelas Randy. Aku pun punya firasat kalau Arin masih ada di wahana itu, kataku. Randy terdiam sejenak. Sekarang? Tanyanya. Iya Ren. Ya sudah, aku jemput sekarang ya. Malam itu sekitar jam 9, kami pun pergi ke wahana tempat Arin hilang. Tampak dari luar, wahana itu masih disegel garis polisi. Gerbangnya ternyata dikunci. Kami tidak bisa masuk ke dalam wahana itu. Sarah! Randy memanggilku. Dia memang sedang mencari celah untuk bisa masuk ke dalam wahana. Aku sebenarnya heran. Kenapa tidak ada penjaga sama sekali di wahana ini? Seperti dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kami menyusuri setiap wahana yang ada di sana, tapi tidak kutemukan hal aneh. Dan beberapa saat kemudian, kami mendengar sayup-sayup ada yang minta tolong. Ku sangat kenal, itu suaranya si Arin. Kamu dengar itu? Tanyaku ke Randy. Iya, itu suara Arin. Dari arah sana. Randy menuju komedi putar. Kami buru-buru mengambil komedi putar itu. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Kalian cari siapa? Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seorang lelaki paruh baya berdiri di belakang kami. Kami lagi cari teman kami yang hilang di wahana ini, Pak. Jawab Randy. Bapak, siapa kok bisa ada di sini? Tanyaku. Saya memang tinggal di sini. Jawab laki-laki itu. Aku semakin bingung. Maksudnya apa? Ini kan wahana yang sudah ditutup. Kenapa dia bisa tinggal di sini? Pulanglah. Teman kalian tidak akan bisa kembali. Ujar lelaki itu. Apa yang terjadi dengan teman kami, Pak?
Tanya Randy. Lelaki itu malah menunduk. Ia mengembuskan napas berat. Ada hal yang bisa dilanggarnya, kata lelaki misterius itu. Apa? Tanyaku. Belum lelaki itu menjawab, kami mendengar kembali teriakan Arin. Kini suaranya terdengar sangat jelas. Kami pun segera menoleh ke belakang. Arin! Suara itu menggema, tapi tanpa wujud. Dan saat kami membalikkan badan, lelaki misterius itu hilang begitu saja. Kemana dia? Kayaknya kita pulang aja deh, saran Randy. Aku masih penasaran, Ren. Ada yang gak beres sama wahana ini. Saat kami sedang mengobrol, lihat seorang wanita berdiri di dekat gerbang. Aku ingat wajah wanita itu. Dia wanita misterius yang pernah duduk di samping Arin saat naik wahana ombak banyu. Wanita itu masih berdiri di depan gerbang. Dia menatap kami dengan ekspresi datar. Perlahan dan dengan hati-hati, aku menghampiri wanita itu. Sementara Randy mengikuti dari belakang. Itu siapa? Tanya Randy berbisik-bisik. Itu wanita yang pernah aku lihat pas kita naik ombak banyu, jawabku pelan. Kami semakin mendekat ke arah wanita itu. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di sana. Kamu siapa? Tanyaku. Namun dia tetap terdiam. Mendingan kita pulang aja yuk, bujuk Randy. Mungkin dia mulai curiga kalau yang berdiri di hadapan kami itu bukanlah manusia. 10 tahun lalu, 20 orang mati di sini, teriak wanita itu secara tiba-tiba. Teriakan itu sangat keras. Aku belum pernah mendengar teriakan sekencang itu. Kedua telingaku sakit. Sambil terpejam, kututup telingaku dengan tangan. Aku dan Randy meringis kesakitan. Randy pun buru-buru menarik lenganku. Dia membawa keluar dari kawasan wahana itu. Dari kejadian semalam, aku mendapat sebuah petunjuk. Lelaki misterius itu bilang kalau si Arin telah melakukan kesalahan di dalam wahana rumah hantu. Tapi apa kesalahan itu? Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaanku ini adalah Dion. Ya, dia yang masuk ke rumah hantu itu bersama Arin. Aku dan Randy pun berangkat ke rumah Dion. Saat kami temui, ternyata dia sedang tidak ada di rumah. Dari kemarin, Dion memang sulit sekali dihubungi. Nomor teleponnya tidak aktif. Kata orang tuanya si Dion, lagi ada urusan di kampung. Kalau boleh kami tahu, kampungnya di mana ya, Bu? Tanya aku. Dia pun menyebutkan nama kampung itu. Aku tahu itu di mana, ujar Randy. Ya sudah, kita susul saja dia, kataku. Memang ada urusan apa ya sama Dion? Kok kayaknya mendesak sekali? Tanya ibunya Dion. Aku dan Randy terdiam sejenak dan salah tingkah. Ada tugas sekolah yang harus kami selesaikan bersama, Bu, kata Randy berbohong. Oh begitu. Ya sudah, susul aja ke sana. Kalau udah sampai ke kampungnya Dion, tanya saja di mana rumah Abu Mina. Itu rumahnya nenek Dion. Dia menginap di rumah neneknya, jelas ibunya Dion. Perjalanan dari rumah Dion ke kampung itu memakan waktu 4 jam. Aku dan Randy naik kereta dan setibanya di stasiun, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkot. Sekitar jam 5 sore, kami akhirnya tiba di kampung itu. Di sepanjang jalan, perhatikan Randy sering sekali memijat bagian lehernya sendiri. Kamu sakit? Tanyaku. Enggak kok, aku kayaknya salah posisi tidur nih. Jadi leherku pegel banget. Oh begitu. Nanti di rumah neneknya Dion aku pijitin ya, kataku. Thanks sayang. Randy tersenyum. Setelah kami bertanya sana sini soal lokasi rumah Abu Minah, ternyata rumah nenek Dion itu terpisah dari perkampungan. Kami harus melintasi pematangan sawah terlebih dahulu
untuk sampai ke sana. Seperti rumah adat Jawa pada umumnya, rumah Ambu Minah dindingnya terbuat dari papan. Ada tempat tiang penyangga di bagian depan. Juga ada 2 buah kursi kayu dan sebuah kunci air di beranda rumahnya. "Permisi," aku mengetuk pintu rumah itu. Perlahan pintu pun terbuka. Seorang nenek muncul dari dalam rumah. Rambutnya sudah penuh uban. Semuanya putih. Dia mengenakan kaos partai dan celana hitam. "Cari siapa ya?" tanya nenek itu. Suaranya lemah dan agak serak. "Kami temannya Dio, Nek." "Dionya ada?" tanyaku. "Oh alah, ayo masuk. Dion lagi tidur di kamar. Dari semalam dia sakit." "Sakit apa, Nek?" tanya Randy. "Badannya bentol-bentol," kata Ambu Minah. Saat ku tengok Dion di kamarnya, dia sedang tidur pulas. Wajahnya bengkak, tubuhnya penuh bentol. Aku semakin curiga kalau Dion juga melakukan kesalahan di rumah hantu itu. Penyakitnya aneh sekali dan tidak wajar.